Yes. Baik, terima kasih pimpinan Ketua Komisi. Yang kami hormati Saudara Dandim dan Saudara Kapolres beserta Satuan Tugas COVID Kota Banjarbaru dan seluruh anggota Komisi 1 yang telah berhadir di ruangan ini. Saya ada beberapa hal. Semula saya menyiapkan ada 3. Mungkin hari ini atau saat ini saya sampaikan 4 hal. Ternyata ada yang lebih penting lagi dari analisa kami ketika tadi di diskusi-diskusi di Komisi 1. Yang pertama, saya menginginkan betul, ya, karena kita ini wakil rakyat, ya, kesungguhan ya, dalam pelaksanaan ya, satuan tugas ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri, paling lambat ya, pembentukan Satgas pasca gugus tugas kemarin adalah 31 September. Dan saya kira sudah terbentuk ya di Kota Banjarbaru sampai kepada tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Karena kenapa? Ini penting, ini amanah dari surat edaran itu yang telah dibuat oleh Kemendagri. Terkait dengan hal ini, saya melihat ya, kondisi kita, sinergi antar ya, SKPD dan juga dari Kodim dan juga Polres itu sepertinya memang terputus. Seakan-akan pasca ya, wafatnya almarhum ya, itu kita sudah tidak ada lagi yang mengkomandoi ya, terkait dengan mengiramakan dari gugus tugas atau satgas saat ini ya. Terbukti apa? Rekomendasi juga masih sepihak ya, artinya tidak diketahui oleh wakil ketua 1, 2, dan 3 ya. Dari surat edaran itu ya, setahu saya wakil ketua itu ada 3. 1 ketua, 3 wakil ketua, dan 1 sekretaris. Itu dari Satgas ya, berdasarkan surat edaran. Nah, sampai saat ini saya memang belum pernah menerima atau mengetahui susunan ya, struktur Satgas COVID-19 Kota Banjarbaru itu. Tadi ketua sudah, komisi sudah nyampaikan kita pernah share ke kami, tapi saya cari-cari belum ketemu. Ini penting ketua, nanti kita perlu ya stressing lagi. Harapan saya tadi itu harus dari unsur ya pemerintah daerah SKPD itu ada di depan sana. Kalau wali kota sudah nggak ada, wakil wali kota. Kalau tidak ada, sekda. Kalau tidak ada lagi, asisten dan seterusnya harus ada di situ. Supaya ya, ketika kita membicarakan ini itu ada sebuah keputusan. Kayak tadi apakah kita bisa menjamin? Ketika Pak Dandim tadi menyampaikan hal itu sampai menurut saya juga galak begitu. Saya sempat deg-degan juga tadi kalau marah-marah. Ya, tetapi diakhirkan dengan sebuah ketawa, berarti ini keseriusan, ketegasan yang untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi pimpinan, saya minta nanti betul-betul ada rekomendasi. Kita pasca rapat ini ya, ada follow up. Bahkan kita evaluasi dan kita adakan rapat-rapat juga bersama dengan satuan tugas. Karena benar sudah lama ya, kita tidak pernah rapat dengar pendapat seperti ini. Dulu saya pernah mewakili juga untuk hadir ya, di rapat-rapat gugus tugas waktu itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Terus yang kedua, saya bertanya ya, tentang pemetaan pada warna status di zona ya. Di zona daerah kita. Terus terang saya kadang berdebat dengan ketua komisi ya, terkait dengan status Kota Banjarbaru, merah, kuning, hijau, oranye dan seterusnya itu ya. Menurut saya itu sudah landai, tapi ketua komisi bilang itu belum landai, justru jadi peningkatan merah dan seterusnya ya. Saya mohon ya penjelasan ya, secara tegas dan strict, rigid, bahkan sampai kepada detailnya seperti apa sebenarnya terkait dengan zonasi ini, merah, kuning, hijau ini. Ya, akhir-akhir ini kita dibikin bingung, terutama saya pribadi. Ya, antara merah dan kuning itu rancu bagi saya. Kenapa? Misalnya satu daerah hanya ada 1 ya,
keterangan kan satu yang positif misalnya. Dalam 2 pekan terakhir ada penambahan jadi 2, itu sudah menjadi merah. Apakah seperti itu atau bagaimana, ada standarnya atau bagaimana? Ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Ya. Sehingga perkembangan COVID di Kota Banjarbaru ini betul-betul bisa ditekan sebagaimana amanah dari Satgas Nasional. Ya. Ditekan angka positif dan seterusnya tadi. Ini harus betul-betul diperhatikan. Terus tentang zonasi ini, saya kira kita juga perlu melibatkan ahli epidemiolog ya. Apakah di Kota Banjarbaru pernah memanggil itu, ataukah tidak perlu atau bagaimana? Karena sekarang kaitannya semuanya diserahkan kepada daerah pimpinan. Serahkan kepada daerah, bahkan kesiapan PTM ya, pembelajaran tatap muka anak-anak kita pun juga diserahkan kepada daerah. Meskipun di situ ada nanti tanda tangan atau kesepakatan persetujuan dari orang tua wali dan seterusnya, tetapi saya kira perlu melibatkan kalau memang sudah siapa dia, apakah dari provinsi atau dari tingkat kota atau siapa, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu benar-benar ada kajian ilmiahnya. Ada kajian ilmiah yang memang mendasari untuk melakukan apakah PSBB lagi, ataukah PSBB berskala mikro, atau PS dan seterusnya. Ini juga harus dipertegas, diperjelas. Terus yang ketiga, tentang sosialisasi, saya sangat mendukung, setuju sekali dari Saudara Kapolres dan juga Dandim Plus juga tadi Bapak Asisten, tentang sosialisasi itu harus lebih masif lagi. Gunakan seluruh media betul, tetapi tetap harus terintegrasi dan juga terkoordinasi dengan baik oleh Satgas. Siapa dia? Ketua Satgas kita. Sehingga ketika Ketua Satgas betul-betul menyampaikan keputusan atau kebijakan itu, kita laksanakan semuanya. Tetapi kalau ketua Satgasnya nggak ada, ya sulit bagi kita untuk melaksanakan hal itu. Terus yang terakhir, ini kaitannya dengan di berita sehari kemarin bahwa Kalimantan Selatan itu menjadi 10 besar lagi. Berita kemarin, saya hari ini belum update. 10 besar dengan peningkatan yang cukup lumayan. Banjarbaru ada penambahan tadi 38 kasus. Mudah-mudahan dengan adanya kita koordinasi saat ini, meskipun tidak ada ketua Satgasnya, mudah-mudahan kita menjadi sebuah semangat baru di dalam kita menangani COVID-19 di Kota Banjarbaru kita ini. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Dan lebih-lebih saya sepakat juga tadi bahwa kita sebagai agent dari duta-duta sosialisasi COVID terutama di kota kita, yaitu di Kota Banjarbaru. Yang terakhir banget, saya minta informasi juga tentang apakah Satgas COVID ini ada rapat-rapat secara berkala atau tidak. Kalau ada rapat berkala, saya kira permasalahan sebesar apapun pasti sudah terselesaikan, paling enggak tersolusikan, minimalisir sekali kita ada permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan. Saya kira sementara itu pimpinan untuk sebagai awalan dan pemanasan bagi kawan-kawan semua dan juga kita semuanya untuk benar-benar serius bersama kita untuk melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.